Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembacaan kitab Sirah Nabawiyah, yaitu kelanjutan dari kisah Perang Badar Al-Kubra, yaitu tentang masalah tawanan. Setiba di Madinah, Rasulullah SAW meminta pendapat kepada para sahabat tentang masalah tawanan. Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, mereka itu masih terhitung keluarga, paman, kerabat atau teman sendiri. Menurut pendapatku, hendaklah engkau meminta tebusan dari mereka agar tebusan yang kita ambil dari mereka ini dapat mengokohkan kedudukan kita dalam menghadapi orang-orang kafir. Dan siapa tahu Allah memberikan petunjuk kepada mereka sehingga mereka menjadi pendukung bagi kita." "Lalu bagaimana pendapatmu, wahai Ibnul Khattab?" tanya Rasulullah SAW. Umar menjawab, "Demi Allah, aku tidak sependapat dengan Abu Bakar. Menurutku, serahkan Fulan, yaitu kerabatnya, kepadaku, biar ku penggal lehernya. Serahkan Uqail bin Abu Thalib kepada Ali bin Abu Thalib, biar dia penggal lehernya. Serahkan Fulan kepada Hamzah, yaitu saudaranya, biar dia memenggal lehernya. Agar musuh-musuh Allah mengetahui bahwa di dalam hati kita tidak ada rasa kasihan terhadap orang-orang musyrik, pemuka, pemimpin, dan para dedengkot mereka." Rasulullah SAW lebih condong kepada pendapat Abu Bakar dan kurang sependapat dengan Umar. Beliau lebih cenderung untuk meminta tebusan dari mereka. Inilah penuturan Umar bin Al-Khattab pada keesokan harinya. "Aku menemui Rasulullah SAW yang bersama Abu Bakar. Kemudian keduanya menangis. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku apa yang membuat engkau menangis dan sahabat engkau ini. Jika perlu aku untuk menangis, maka aku pun akan menangis. Jika aku tidak perlu menangis, aku pun tetap akan menangis karena engkau berdua menangis.' Beliau menjawab, 'Aku menangis karena permintaan yang disampaikan rekan-rekanmu kepadaku agar meminta tebusan dari mereka. Padahal dahulu siksaan yang mereka tawarkan kepadaku dulu lebih dekat dari pohon ini.' Yang beliau maksudkan adalah sebatang pohon di dekat beliau. Lalu Allah menurunkan ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka nalin nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yushina fil ard. Turiduna aradat dunya wallahu yuridul akhirah. Wallahu azizun hakim. Laula kitabum minallahi sabaqan lamassakum bima akhastum azabun azim." Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kalian menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untuk kalian. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kalian ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kalian ambil.
Ketetapan terdahulu yang dimaksudkan Allah ini seperti yang telah difirmankannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa imma manna ba'du wa imma fidaan hatta taddo'al harbu au jarroha. Setelah itu kalian boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Di sini terkandung perkenaan untuk mengambil tebusan dari para tawanan selagi para tawanan itu tidak disiksa. Diturunkan celaan karena mereka menawan orang-orang kafir. Padahal sebelumnya tidak ada peperangan. Kemudian mereka bisa menerima tebusan. Tidak hanya dari orang-orang jahat yang tidak menjadi tawanan di medan perang, tetapi juga dari para penjahat perang. Padahal biasanya para penjahat perang itu dijatuhi hukuman mati atau dipenjara seumur hidup. Jadi pendapat Abu Bakarlah yang diterapkan dengan mengambil tebusan dari para tawanan. Adapun nilai tebusannya ada yang 4.000 dirham, 3.000 dirham, dan 1.000 dirham. Siapa yang tidak sanggup menebus, maka dia bisa mengajari 10 anak-anak Madinah sebagai ganti tebusannya. Jika anak-anak itu sudah mahir, maka tebusannya dianggap lunas. Bahkan Rasulullah SAW bermurah hati kepada sebagian tawanan, membebaskan tanpa tebusan sama sekali, seperti Al-Muttalib bin Khattab, Saifi bin Abu Rifa'ah, Abu Azza al-Zumahi. Namun kemudian dia dibunuh selagi menjadi tawanan di Uhud. Beliau juga membebaskan menantunya Abul As, tetapi dengan syarat dia harus melepaskan Zainab, putri beliau yang menjadi istrinya, yaitu istri Abul As. Sementara Zainab sendiri sudah mengirim utusan untuk menebus suaminya. Tebusan berupa sebuah kalung yang dulu pernah dipakai Khadijah. Maka tatkala Rasulullah SAW melihat kalung itu, hati beliau menjadi amat terenyuh. Lalu beliau meminta kepada para sahabat untuk membebaskan Abul As. Dan mereka pun melaksanakannya, tetapi tetap dengan syarat di atas. Akhirnya dia melepaskan Zainab yang kemudian hijrah ke Madinah. Untuk menyusul Zainab, beliau mengutus Zaid bin Harisah dan seorang dari Ansor. Beliau bersabda kepada keduanya, tunggulah di perkampungan Ya'juj hingga Zainab lewat di sana, dan setelah itu temanilah dia. Maka mereka berdua pergi untuk menyusul Zainab hingga dapat membawanya ke Madinah. Kisah hijrahnya ini amat panjang dan memilukan. Di antara tawanan itu ada pula Suhail bin Amar, seorang orator yang ulung. Umar berkata, wahai Rasulullah, cabutlah 2 gigi seri Suhail bin Amar agar lidahnya terjulur saat berbicara dan tidak bisa lancar berpidato dimanapun dia berada untuk memusuhi engkau. Namun beliau menolak permintaan Umar ini sebagai langkah untuk menjaga pamor beliau dan celaan Allah pada hari kiamat. Saat itu saat An-Nu'man pergi ke Mekah untuk umroh, tetapi di sana dia ditawan Abu Sufyan. Sementara anak Abu Sufyan, Ammar, menjadi tawanan perang dalam perang Badar itu. Maka orang-orang muslim membebaskan Ammar, lalu Abu Sufyan juga melepaskan Sa'ad. Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah tadi telah kita bacakan surah Nabaiyah, yaitu kelanjutan dari perang Badar Al-Kubra, yaitu tentang tawanan. Mudah-mudahan
Dengan mempelajari sirah nabawiyah ini menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.